Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi statistika bisnis mengenai pengolahan data dan pengumpulan data. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Dia Fadilah Ritoha dengan NIM 4122001072. Dan selanjutnya saya Zukni dengan NIM 4122001065. Saya Nur Asikin dengan NIM 4122001073. Saya Lydia Nanda dengan NIM 4122001074. Saya Vita Ramadan Aziz dengan NIM 4122001091. materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data ini pada umumnya sering digunakan dalam penelitian yang terdiri dari 6 metode. Metode yang pertama ada metode wawancara, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode dokumentasi, yang keempat metode studi pustaka, dan yang kelima metode survei atau kuesioner, yang terakhir ada metode eksperimen atau percobaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada sensus dan sampling. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus, disebut sebagai data yang sebenarnya atau true value, atau sering juga disebut parameter. Sedangkan sampling adalah cara pengumpulan data jika hanya sebagian anggota populasi saja yang diteliti. Jadi di sini tidak semua anggota populasi yang diteliti, tetapi hanya sebagian anggota populasi saja yang diteliti. Akan tetapi yang sebagian itu harus menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan demikian, sebagian dari anggota populasi yang dikatakan bersifat representatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zukdi. Selanjutnya cara pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah suatu proses pemilihan beberapa objek atau populasi yang akan diteliti sifat-sifatnya. Cara menentukan sampel disebut dengan teknik sampling atau teknik penyampelan. Langkah-langkah menentukan sampel ada 3 langkah. Yang pertama yaitu kita menentukan ukuran sampel, dan yang ketiga teknik pengambilan sampel. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Ada 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Systematic sampling atau systematic sampling. Yang ketiga, sampel acak berlapis atau stratified random sampling. Yang keempat, sampel acak berkelompok atau cluster sampling. Untuk yang non-probability sampling ada convenience sampling, yang kedua judge atau purposive sampling, yang ketiga quota sampling atau sampling acak, yang keempat snowball. Alat pengumpulan data. Next. Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan. Instrumen yang lazim dipergunakan dalam penelitian antara lain kuesioner, formular observasi, formular wawancara, dan tes. Kualitas data ditentukan oleh kualitas instrumen. Oleh sebab itu, instrumen harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Apabila instrumen yang disusun sendiri oleh peneliti, maka instrumen itu harus diuji
coba pada objek yang memiliki karakteristik seperti populasi. Cara yang biasa dilakukan dalam menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah dengan 1. Teks dan retest, 2. Teknik belah 2 atau split test method, yang ketiga teknik paralel, 4. Reliabilitas dengan menggunakan metode Kuder, yang kelima menentukan reliabilitas dengan memakai rumus alfa. Untuk menemukan validitas dari instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen person, yaitu dengan menghitung besarnya harga koefisien korelasi atau R. Next, pengolahan data statistik. Pengolahan data statistik merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk memperoleh kesimpulan dari hasil analisis. Data yang dihasilkan dapat berupa data numerik dan data non-numerik, yang mana berbeda cara pengolahannya. Adapun metode yang digunakan untuk pengolahan data adalah sebagai berikut: 1. Regresi, 2. Standar deviasi, 3. Penentu ukuran sampel, dan 4. Pengujian hipotesis. Next. Selanjutnya studi kasus. Dinas Sosial Panti Asuhan Anak Harapan Mataram merupakan lembaga pemerintahan atau UPTD yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang sosial meliputi pembinaan fisik, mental, sosial. Oleh para pengasuh panti, data telah disimpan dalam komputer menggunakan Microsoft Excel. Data yang diinput seperti data anak panti asuhan, data pengasuh, data personal, data belanja, dan detail belanja dan data keuangan. Walaupun telah menggunakan Microsoft Excel, namun terdapat ketidakefisienan waktu dalam proses penginputan, kesulitan pada saat mencari data atau dokumen, dan terkadang data yang sudah tersimpan dapat hilang karena tidak ada penyimpanan database secara khusus dalam proses penginputan dan pengelolaan data Dinas Sosial Panti Asuhan. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem pengelolaan data Dinas Sosial Panti Asuhan Anak Harapan Mataram, peneliti tertarik untuk memberikan satu alternatif solusi agar dapat mengatasi permasalahan yang ada. Next. Dari permasalahan pada studi kasus tersebut, peneliti mencoba membangun sebuah sistem pengelolaan data panti dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang dibangun diharapkan nantinya dapat membantu dalam pengelolaan data keuangan, data anak panti asuhan, data personal, data pengurus, dan data sekolah anak panti. Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian terdiri dari yang pertama, menganalisis sistem. Dalam tahap analisis, peneliti menganalisis data-data yang didapat dari Panti Asuhan Anak Harapan Mataram sehingga penulis dapat menyimpulkan kebutuhan dalam pembuatan sistem yang tepat bagi Panti Asuhan Anak Harapan Mataram. Nah, adapun perangkat lunak, perangkat keras, dan penggunaan yang peneliti rekomendasikan terdiri dari yang pertama, kebutuhan perangkat keras atau hardware, yang kedua, kebutuhan perangkat lunak atau software, yang ketiga, sumber daya manusia. Selanjutnya peneliti mendesain sistem baru pada Panti Asuhan Anak Harapan Mataram yang telah dirancang oleh peneliti, terdiri dari yang pertama, pengasuh melakukan login ke aplikasi, yang kedua, pengasuh melakukan penginputan data berupa data anak asuh, data pengasuh, data kebutuhan, dan data admin. Selanjutnya yang ketiga, pengasuh melakukan belanja kebutuhan panti asuhan dengan menginput ke dalam aplikasi. Yang keempat, keuangan menerima dana masuk untuk kebutuhan panti asuhan dan kemudian data tersebut diinputkan ke dalam aplikasi. Yang kelima, pengasuh dapat mencetak laporan pengasuh, laporan anak asuh. Yang keenam, keuangan dapat mencetak laporan pengasuh, laporan belanja, laporan penerimaan dana, dan laporan keuangan. Yang ketujuh, keuangan melakukan validasi data laporan dan pengarsipan.
Pelaporan kemudian diserahkan ke kepala panti asuhan. Dan yang terakhir, kepala panti asuhan menerima laporan yang sudah divalidasi oleh keuangan. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.